lu dikit-dikit ada masalah yang lu pikirin tuh adalah aduh herd mentality gue rusak nih. Jadi kayak menurut gua gitu, kata-kata herd mentality udah jadi parabola sendiri. Ngerti nggak sih? Kalau dilebih-lebihin segala masalah sekecil apapun tuh udah jadi herd mentality yang disebut ya. Lu kenapa? Enggak, gue memperhatikan Hilmi. Gue pikir lu lagi mikir juga gue apa yang salah dalam hidup. Ada yang salah juga. Jam berapa sih anjir, udah malam banget ya. Kayak capek ya kan, di pagi ini libur, tau-tau udah malam aja. Besok Senin gitu. Oke. Susah senyumnya. Udah kusut banget ya. Enggak capek banget kayaknya. Emang capek anjir. Emosi sebenarnya gue. Bisa nggak gue luapin di sini aja? Bisa. Lu Kenapa dari sih? pagi ya kerja? Dari pagi Dari emang? pagi guys. Weekend. Gue lagi emosi lu banyak tanya. Maksud gue biar lu makin meluapkan emosi lu. Oh iya benar nih emosi gelas tuh- melayang. Tapi emosi itu sekelola tahu. Masa lu emosi di kantor lu bawa ke sini ke tongkrongan? Tapi susah mau marah aja gitu loh. Itu emang basicnya lu atau emang basicnya wanita? Perempuan sih Kayaknya setiap manusia Gitu ya. kalau emang mau emosi aja nggak sih? Enggak juga. Ya, Kadang-kadang ya bisa. satu sisi memang mungkin dilihat lagi dari apa namanya lingkungan kali ya. Kalau misalkan memang lagi di kantor, mungkin bisa kita kelola. Atau mungkin kayak contoh di jalan kan kita lagi di jalan nih. Gue langsung ngebus Ada loh nyenggol nadanya gitu. lo gila. Iya tiba-tiba Ada bahas emosi nih, kita bahas emosi nih ya. jatuhnya langsung segini Iya, loh. tiba-tiba langsung Padahal- tinggi dari yang tadi lemes ya kan. Mejanya kan cuma segini nih. Gua ngomong segini. Santai aja kali. Coba. Enggak tahu nih ada bener kan? masalah apa sih? Berarti tepat pilihan gua. berasa dikasih wadah. Iya. Tepat Tapi lu pilihan harus gua. nempatin loh, nggak bisa loh. Lu punya masalah di kantor, lu bawa ke rumah. Lu bawa masalah di kantor, emosi di kantor. Misalkan lu dimarahin sama atasan lu, emosian, lu bawa ke tongkrongan. Masa tongkrongan lu yang kena getahnya? Iya sih, setuju sih. Coba gue. senyum lu dong. Semangat. Kenapa Hilmi? Kenapa? Iya. Karena kan gue hari ini kebetulan lagi kerja ya guys ya. Dari pagi tadi jam 9. Mungkin karena udah kecapean. Terus gue kan berlanjut nih bekerja di sini ya Pak ya. Jadi mungkin itu yang bisa yang susah kontrol ya. Karena di kerjaan tadi gue juga ada problem. Oke. Terus banyak banget kerjaan gue nggak berhenti lah. Jadi mungkin salah satu yang bikin gue susah gue kelola mungkin di situ kali ya karena capek. Iya sih, faktor utama itu biasanya. Benar. Mungkin faktor U juga. Gak ada wadahnya lebih tepatnya. Benar. Makanya gue pengen luapin di sini untuk nanya. Samsak kasih Belum punya samsak. senderan nih. Ini kalau udah senderan kan kecoa. Kode sih itu kode. Tapi lu ya ngeliat dia tuh biasanya kan ceria gitu kan. Tiba-tiba emosi. Ngerti gak sih? Takut gak sih lu? Takut sih Hilmi. Gue juga manusia bro. Bisa makan manusia? Bukan enggak. robot yang ganti baterai bisa di style boneka gitu kan. Senyum dong gitu kan. Gue manusia bro. Senyum dong, baik senyum dong. Hah, gitu ya. Udah, iya. Nah gue sejak lagi. Masih mending dia lah. Masih ngerasain kayak emosional tuh kayak masih ada emosi. Kalau gue tuh lagi ngerasain banget, gue ke depannya mau jadi apa ya gitu. Saat ini ya, di titik Saat ini ini, ya. oke. Gue kayak ngerasain tuh kayak Itu yang ada di pikiran lu sekarang. Iya. Gue pas banget gitu kayak anjir. Bener sama lu tadi dibahas. Ini udah weekend nih. Terus besoknya weekday lagi. Iya. Besoknya gitu lagi. Terus kayak mikir, cepet banget waktu kan. kok orang lain di seumuran gue udah begini gitu kan. Di umuran segini udah begini. Sedangkan gue kayak, gue ngerasa personal gue sendiri tuh kayak, kok gue gini-gini aja gitu ya. Sedangkan orang di titik ini kayak, udah gimana. Lu gitu juga gak sih? Jadi gue pernah di merasakan fase seperti itu ya. Karena dulu, maksudnya di umuran-umuran gue yang sekarang, lihat teman-teman gue yang ada yang udah jadi, dia jadi apa dan udah sukses segala macam. Sementara kok gue merasa kok gue berada di titik, kok gue segini-gini aja ya. Kayak ada sempat gue di fase, oke gue naik sedikit, tiba-tiba gue dijatuhkan lagi gitu kan. Ada dijatuhin gitu maksud lo? Iya, dijorokin gue. Atau emang kehidupannya emang jahat aja dunia sama lo gitu? Iya, sempet gue berpikiran seperti itu gitu loh. Dunia jahat banget. Tapi kayak ketika gue mulai, gue orangnya kan
suka cerita ya. Kayak gue suka Storytelling gitu maksudnya. ngobrol sama orang, gue cerita kayak. Ya mungkin di situ apa ya, melepaskan termasuk salah satu stress release gue juga, gue melepaskan itu ya. Di situ gue tenang ya. Kadang gue dapat insight dari orang-orang itu ya. Lu di sini kayak jalan orang tuh beda-beda, waktu orang beda-beda. Ya dinasihatin seperti itu kayak oh ya udah gue mulai kayak oh ya udah mungkin belum waktunya gue gitu. Tapi ya gue tetap yakin dengan keyakinan gue bahwa oh ya di suatu saat gue bisa lah gitu. Cuma memang belum waktunya gue aja. Gue nggak pernah stop buat oh ya udah gue ya ada di fase gue berhenti dulu. Udahlah gue anjir gue gini ini. Sempet bergeser lagi maksudnya di yang harusnya jalannya lurus gue agak belok dikit lagi, tiba-tiba anjir gue begini lagi nih. Akhirnya gue mencoba buat lurusin lagi, oke gue tetap straight lagi gitu. Tapi lu berpatokan sama orang dong kalau kayak gitu? Enggak juga, kayak lu punya tujuan, lu karena ngeliat orang di umur segitu udah sukses, akhirnya lu juga ngerasain kecemasan itu kayak, kok gue harusnya gitu juga dong, apa gue di umur segini gitu? Pastilah. Berarti lu ada patokan orang itu tersebut? Iya, bahkan ya gue merasanya, gue ngeliat gue segini, gue harus bisa lebih gue harus bisa lebih dong dari dia seharusnya gitu loh. Gitu ya gue kadang gue mencari tahu juga gimana ya gue ngobrol ketika sama yang orang-orang yang udah itu ya gue lebih suka ngobrol juga gitu. Jadi kayak lu kayak gini ya udah gue mungkin pelan-pelan gue mencoba buat gue coba ya walaupun sampai sekarang juga belum sih ya, tapi ya gue tetap keep fighting lah, insya Allah mudah-mudahan. Gue yakin lu bisa gitu. Semangat guys. Asik Mami deh. Mi, lu kan nih ya. Boleh dong Mi, gue pengen tahu. Kan lu happy terus Mi sebenarnya. Lu kemarin gue tanya kita lagi liburan sambil kerja, ya kan. Lu seorang istri, ya kan. Ibu rumah tangga juga, udah punya anak, punya suami sukses nih Mi, ya kan. Lu pernah nggak merasa kecemasan gitu kayak lu misalkan lu lihat orang lain tuh kayak gila, di umur dia segini orang udah punya A, B, C, D, E, sedangkan lu kadang merasa ada yang kurang nggak sih dari kehidupan lu sekarang? Akhirnya lu ngerasa itu tuh jadi kecemasan diri lu kayak ke suami lu nuntut kayak, ayolah gitu, mas atau papi atau papa lah bahasa atau sayang gitu. Sayang. Oke. Sayang ya. Keresahan seorang ibu CEO ya. Iya, gue kan nggak tahu apakah gara-gara dia lihat orang lain jadi gini, Hayang, ayo kamu harus kayak gini atau lu gimana gitu, atau lu kayak ya udahlah, gue percaya kok sama suami gue nggak lebih percaya proses aja, nggak ada cemas-cemas sama sekali. Ada lah pasti. Ada. Ya pasti ada lah. Ya apalagi istri kan, istri ke anak ke suami gitu ya ada. Cuma kayak yang ya udah ngikutin alur aja. Percaya suami, apa yang diambil ya? Iya, apa yang dia pilih ya gue ikutin. Ya paling gue ngasih masukan sedikit. Kayaknya kita kurang ini deh gitu. Kayaknya kurang ini. Kalau kecemasan pasti banyak lah. Banyak banget. Itu setiap orang. Keluar sendiri kali lu cemas gitu enggak? Oh kalau gue kecemasan itu ya? Enggak sih, kalau gue keluar sendiri gue malah happy. Dia suami lu keluar sendiri. Bukan lu yang keluar sendiri tiba-tiba. Keluar sendiri mah enak. Iya, keluar sendiri apa yang lu cemasin kalau lu yang keluar sendiri? Udah ATM dikasih. Iya. Apa duit dikasih ya? Pasti jelas lah itu udah pasti kenikmatan buat lu. Kita membahas laki lu. Ini lagi bahas kalau dia keluar sendiri sama teman-temannya, lu cemas enggak ngerasa kayak apa kecemasannya di situ kayaknya. Gitu. Sejauh ini dia nggak pernah keluar sendiri. Iya, selalu ada lu. Serius sama teman lakinya. Kalau dia mau jalan tuh pasti ngajak gue. Kalau gue nggak mau ya dia nggak jadi. Gila, green flag banget bro. Sejauh ini ya, sejauh ini. Itu cowok idaman lu juga nggak sih Mi? Green flag gitu ya kalau ngajak gue. Oh kesel kamu. Gue cuma nanya itu cowok idaman lu juga nggak yang kalau cowok tuh kalau keluar langsung ngajak lu dulu gitu. Gue suka cowok fuckboy dan green flag juga sih. Jadi dua-duanya. Gimana sih aku udah fuckboy green flag? Enggak dua-duanya maksudnya. Gimana sih maksudnya? Tengah-tengah gitu. Iya. Sadar aja Standar gitu. Ya udah Kadang- kalau emang lagi mau lagi pengen sama gue ya udah, kalau enggak ya udah. Oh, berarti ngikutin Enjoy mata aja. angin. Iya, tapi kan memang kan rata-rata harus kalau kita ya normalnya kayak gitu kan. Mungkin kita beda posisi, ibu sudah menikah saya. Iya. Mohon Nggak, maksudnya maaf. kalau mau jalan sendiri nggak masalah Betul. gitu, nggak perlu harus Tapi selama guenya ini- ikut terus. Tapi sejauh ini ya memang kalau gue nggak ikut, akhirnya dia memutuskan ya udah nggak usah jadi lagi. Salah satu idaman sih, benar-benar. Kayaknya idaman cewek-cewek diintilin. Diintilin. Kadang enggak juga, itu kan tergantung waktunya. Coba lu berpuluh-puluh tahun sama-sama tapi Bosen pasti ya. kan lu ada rasa bosen. Ya lu gak usah curhat lah. Enggak, gue nanya ke kalian di POV cewek gitu. Enggak sih, sejauh ini belum ada kata Aman ya? bosen lah, 10 tahun lah. Oh, les Oke lah, sekarang gue mau tahunya kayak gini.
dia kan kawan tadi bilang dari kerjaan emosi dia bawa ke tongkrongan kita. Lu nih, kalau lagi di rumah tangga nih, ada yang bikin lu emosi di rumah lah, permasalahan rumah tangga gitu kan, yang gue belum pernah alamin. Nah tiba-tiba lu diajakin nongkrong, anggaplah arisan sekitar sini. Lu suka ke bawah juga gak sih? Kadang ke bawah. Oh iya. Ke bawah. Jadi gue lebih Lempar milih. mangkok. Enggak sih, Oh, enggak. mending pintu. Jegar. Pintu atau Mending lempar kejebrak piring gitu ya. Lagi cuci piring debuk. Kenapa sih? Enggak apa-apa. Itu gara-gara suami lu belanja kayaknya ya. Tapi gak bilang-bilang ah. Oh enggak. Bisa jadi. Faktornya itu tuh bisa tuh. Kayaknya besoknya gue harus jalan nih, harus belanja juga gitu. Nggak mau Enggak kalah ya. enggak. Jadi kayak wah gue nggak boleh kalah gitu ya. Gue harus bisa kayak lu gitu, belanja dulu Iya. baru gue ngomong gitu. Kalau keluar sih gue lebih milih mendingan gak usah keluar. Kalau lagi emosi. Iya, lebih udahlah di rumah aja. Kalau keluar yakin bisa ngeredain baru gue keluar. Kalau nggak yakin ya gue mendingan di rumah aja. Tapi kan harusnya soal emosi ini kita emang harus bisa menempatkan diri juga gak sih? Iya. Ya dong, kayak lu misalkan jangan kan gitu deh, kita balik kerja deh ya kan. Lu balik kerja macam-macam di jalan emosi kok sebenarnya. Apalagi kalau udah ada kendaraan lain yang selepet ya, motor, mobil salah itu ya. Di jalan apalagi Iya ya. dong, emosi kalau lu nggak pinter kelola emosi lu gimana tuh? Kadang-kadang kita jadi berantem tengah jalan itu kan bukan penyelesaian juga. Iya. Kayak carilah tempat yang lebih Gak enak semua gitu. orang bisa ngertiin kita kan. Betul. Nah maksud gua tuh kayak kita emang harus belajar nggak sih buat ngelola emosi tuh kayak kalau lu emang emosinya di jalanan jangan lu bawa ke rumah misalkan karena orang rumah belum tahu lu tuh masalahnya apa gitu kan. Ya, reminder buat gue itu ya. Oh kesini deh Bu, maaf ya. Tapi biasanya kayak gitu tergantung lawannya nggak sih? Kayak misalkan ya, kayak lu ngomongin di jalan kayak misalnya, lu mobil lu diserempet orang tiba-tiba, terus lu emosi dong pasti kan, lu udah emosi, begitu lu keluar lu melihat ternyata yang nabrak adalah seorang kakek-kakek tua gitu kan, yang itu tiba-tiba ya dia Maaf ya. Itu kayak cerita gua anjir. Gua langsung mikir iya kayaknya gua langsung mikir relate ya. itu gua nggak sih kemarin gitu. Udahlah gitu. Pasti kan ada kan kayak gitu. Dia ketika dia minta maaf dengan yang nge-begging lu itu gitu kan. Lu apakah akan tetap dengan emosi lu gitu apa gua ya udahlah anjir ya udahlah ini bisa gua benerin sendiri apa gimana. Nah lu mungkin lu kan yang sering Pengalaman ya. pengalaman nih Pi. Apalagi kayaknya katanya lu relate dengan itu tuh. Nggak, kayaknya dia lebih ke sering nyenggol orangnya sih. Enggak sih. Pelakunya ya. Kalau di jalan ya enggak urakan anjir. Gua emang hidupnya urakan, jujur ya. Enggak serius. Maksudnya Gue urakan takut tuh disetirin lu, gue takut banget. enggak, tapi gua tuh kayak gua ngerasa mungkin sombongnya gua mahir aja bawa mobil. Tapi kalau mau kayak urakan yang nyampe anjir sama orang tuh sengaja kayak benar-benar lu udah jalan sempit terus emang udah nggak bisa masuk lu sengaja masukin kan kemungkinan nyerempetnya gede kan. Dan gua tuh kayak bagi gue tuh orang kampung gitu yang kayak gitu bagi gue pribadi ya. Cuman bagi gue pribadi nih emosi di jalanan itu pasti bagi gue nih kadang-kadang ketika gue ada emosi tuh gue pasti ngeluapin sesuatunya ke diri gue sendiri. Misalkan ngebir. Ada lah kalau gue tuh emosi kayak gitu. Lu emosi misalkan gue sama pasangan gue ya kesel, gue minum. Nenangin diri aja gitu, nenangin diri sendiri. Teknik gue pribadi lah bahasanya, cara gue pribadi menyelesaikan masalah itu. Biar gue nggak ngerembet juga kemana-mana. Entah itu gue ke, misalkan gue ke teman gue kan takutnya kalau gue keluar gitu kan. Kalau gue ya keluar ketemu teman gue maka anjir lah gitu. Cewek gue begini-begini, gue nggak mau kayak adalah gue gimana caranya ya. Better kalau gue tuh kesendiri sih. Atau gue ngelemparinnya karena gue hobi main game, gue di game. Kan kalau ngata-ngatain orang, kan kita gak kenal tuh di game. Kan anonymous gitu kan, kita kan kayak bangsat lu ya gitu. Nih, sorry ya. Gini. Udah di situ doang. Jadi pas besok kayak udah emosi gue udah kekontrol, gue baru kayak lebih legowo lah kesana. Gue juga pasti punya salah kok. Kalau gue gitu sih orangnya. Nyari tempat pelampiasannya tapi bukan ke orang lain. Ke diri gue pribadi. Nyari sendiri ya? Iya, atau kalau misalkan bisa juga jalan-jalan. Salah satu. Karena gue nggak orang hobi olahraga sih. Emang kalian hobi olahraga nggak? Gue sih hobi. Nah, berarti kenapa lu nggak lupain emosi olahraga? Misalkan lu lari kayak dari Jakarta tadi ke Depok gitu kan? Kebetulan Pak, mohon maaf nih energi saya habis. Udah habis ya? Gara-gara marah-marah tadi? Iya. Oh,
Beda ya. Terlihat ya habis banget lu Enggak. beda. Soalnya kan kemarin-kemarin kita denger kan nyari kerjaan gitu ya. Iya, Tiba-tiba iya. sekarang udah punya Masya kerjaan. Allah. Alhamdulillah. Apakah Bapak SEO yang menerima? Tanda tanya nih. Apakah Bapak Orangnya lagi SEO? nggak ada lagi. Gue kita tadi ya. Baru minggu kemarin ya minta Iya, offer ya. iya. Ternyata begitu dapat kerja lu malah stres aneh banget. Iya. Banget ya. Iya. Padahal kemarin tujuan kita kan healing kan, Iya, buat benar-benar. tapi kan kemarin poin lo, kita apa poin lo? Kita sebenarnya mau ngilangin stres, buat stres lagi kan? Iya benar. Nah ternyata itu gue terjadi saat ini, cuy. Dia langsung relate banget sama Relate. ini. Relate. Nah kalau gue cara gue ngontrol emosi ya, itu biasanya gue lebih nangis kalau gue. Lebih dilapinnya ke nangis. Iya, Itu bisa iya. juga kan? Bisa. Itu kayaknya relate dengan perempuan-perempuan ya menurut gue. Mami Biasanya gitu juga. kalau Iya. Oh gitu. setuju nggak? Iya. Biasanya Berarti kalau biasanya cewek, wanita. Gue nggak soalnya apa. Lu nangis juga. Enggak kalau Kayak emosi gue kalau enggak nangis. cowok-cowok ya. Beda gue. Gue pengen lihat kalau lu nangis gimana ya. Ada momen ntar gue nangis. Nah kalau gue kayaknya kayak gitu deh. Kalau gue tipe orang yang kalau udah nggak ketahan banget, karena gue tuh nggak bisa nyeng orangnya tuh nggak Oh, bisa iya, iya. nyenye gitu, nggak bisa ngoceh, nggak bisa. Memang Lu gue nge-keep ya? Lu nge-keep itu? tapi ngegas kalau Ngegas, misalnya lagi oh, iya. emosi. Cuman gue orangnya keep, Oh, egonya gampang kesenggol ya. iya, gue keep dulu. Wow banget ya kayak kecil. Enggak itu ini aja kelihatan. Tebak aja, tebak. Tebak. Oh gitu. Iya. Ini kadang-kadang Mami ini kalau ngomong langsung ke titik itu. Oh gitu ya. Kayak Jadi tadi. kalau soal Hilmi nebaknya jago. Oh gitu. Iya jago banget Emang gue ya. gampang kebaca orang. Kok gue gak bisa? Kita gak bisa ya? Oh, Bisa nggak gue ngebaca bisa. Hilmi belum sedalam itu yang Kok lu ngebaca dalam Hilmi. banget Jadi kayak nyender lagi. Iya gitu. Dulu ngopi biar pintar. Lebih kebutuh sandaran sih kayaknya nih ya lelahnya. Ya jadi kalau gue buat ngontrol ya, sorry kalau buat ngeluapin itu biasanya gue lebih ke karena saking gak ketahannya buat marah itu lebih ke nangis gue. Nangis ya. Jadi kalau buat ngontrolnya gue cari cara buat tadi olahraga, terus gue nge-reminder juga ke diri gue bahwa ngapain sih gue kayak gitu, udahlah gue happy gue belanja, gue olahraga. Ya walaupun rekening kosong tapi ya udah belanja aja dulu masukin keranjang. Curhat. Tadi balik lagi ke SP later nih. Ya kan enggak Sekarang udah kerja udah kerja SP later kayak kebayang ya. Lu katanya gitu ya kan. Atau Keren deh enggak sekarang ini dia. lihat-lihat TikTok, short video yang lucu-lucu. Atau biasanya gue lebih ke lihat-lihat video yang memotivasi gue. Kayak misal lagi ada konten di YouTube yang bisa memotivasi gue. Gimana sih gini caranya yang bisa relate dengan gue. Berarti tuh nyambung juga dong sama kecemasan lu. Kalau gitu kan biasanya ada konten-konten yang bikin lu tuh jadi pengen, wah gue harus bisa kayak dia. Nah, ketika lu lihat yang kayak gitu, lu ngerasa cemas nggak? Di titik ada perempuan nih di umur lu kayak gitu, terus kayak, kok dia bisa gitu? Cemas sih. Lumayan Ikut cemas juga? lumayan ke distract juga sih bener sih. Celana masuk pernah nggak lu cemas? Lu emang lu jokes bapak-bapak Sonda anjing. Aduh kenapa lu? Ini gue cemas nih. Apa cemas? Celana gue masuk nyelip ya kan? Bisa ceria loh ternyata dia dari marah. Tuh kan ternyata energinya belum habis. Karena energinya ketinggalan di kantor, lu tarik lagi. Gue gak bisa ngomongin celana anjing. Pengalaman. Ada apa sama celana? Lu boleh cerita gue di sini. Ya itu pengalaman pribadi perempuan gitu. Ya kali aja lu tiba-tiba pengen ceritain kan jadi ceria lagi ya kan. Nggak ada. Soalnya lu sering denger gak sih bahasa anak-anak sekarang ya? Kalau di zaman gue tuh gue gak kenal dengan bahasa ini. Herd mentality. Gue sering herd banget lah ya. Iya, gue sering banget tuh denger kayak Banyak. lagi nongkrong. Anjir herd mentality gue tuh penting. Gue kadang-kadang mendalami herd mentality itu apa sih? Coba menurut pandangan lu deh. Mental health ya. Setahu gua ya pasti kan berhubungan dengan mental ya. Ya. Dari mungkin tingkat ke stresannya dia, tekanan dia dalam hidup biasanya, dan dia kayak yang paling utama di ke mental ya, lari ke mental itu menurut gua itu adalah omongan orang lain. Yang jadi beban Yang ujung-ujungnya. jadi beban nomor Perbandingan utama ya? menurut gue ya, ini pandangan pribadi gue yang paling utama menjadikan mental kita yaitu kena lah ya, itu adalah omongan distract orang ya? lain gitu. Karena ya pastilah kayak ini lu misalnya kita orangnya tipenya kita yang nggak percaya diri, tiba-tiba lu hal kecil aja sebenarnya kayak cuma itu lu tuh ada inian rambut lu kayaknya nggak bagus deh. Padahal hal kecil itu aja sebenarnya, masalah rambut aja lu bisa kayak, lu bisa kepikiran itu bisa seharian gitu kan. Dan itu
kebanyakan orang yang sampai sekarang ya mungkin merasakan dia juga self diagnosis juga ya, kayak gue kena mental health nih kayaknya nih, gue apa-apa tiba-tiba kepikiran gue gak bisa tidur, gue gak bisa. Tapi menurut gue kayak kesuges gak sih karena keseringan orang ngomong hot mentality dikit-dikit lu capek di kantor, anjir hot mentality gue rusak, dikit-dikit kena emosi hot mentality gue rusak. Masalah itu kantor, apa kerjaan segala macam ke situ-situ, jadi ke distract dia lama-lama dia nggak bisa tidur, dia overthinking segala macam, nah dia ngaruh ke mental kesehatannya dia, gitu. Ngaruhnya. Cuma gue nggak terlalu ini sih, karena kebanyakan orang yang ini, kecuali memang yang dia beneran dia punya masalah seperti itu ya, dan dia datang ke psikiater atau ke psikolog, nah, ya kan, dia untuk konsultasi masalah ini ya memang nanti diagnosanya iya benar dengan dokter spesialis, dengan tidak dia mendiagnosis diri dia sendiri sih kalau menurut gue. Nah gue lebih setuju. Lu setuju nggak? Setuju sih. Harus setuju lah. Nah, tapi kan kadang ada orang juga yang nggak mikir kayak lu dikit-dikit ada masalah yang dulu pikirin tuh adalah aduh hot mentality gue rusak nih. Jadi kayak menurut gua gitu kata-kata hot mentality udah jadi parabola sendiri. Ngerti nggak sih? Kalau dilebih-lebihin segala masalah sekecil apapun tuh udah jadi hot mentality yang disebut ya. Kayak lu ada masalah pacaran deh anggapannya. Ribut mulu, berantem terus gitu kan kayak lama-lama hot mentality gue rusak gitu. Padahal yang ngejain hubungan kan mereka-mereka juga kan. Iya benar. Harusnya kelola kan mereka-mereka juga gitu. Jadi menurut gua hot mentality itu kayaknya nggak harus di hyperbola segitunya sih kalau menurut gua. Kayak harusnya tuh apa sih hot mentality ini tuh kayak kesehatan mental lu kalau emang lu nggak suka sama orangnya dan itu bikin lu rusak pikirannya kayak terlalu overthinking lah, terlalu bikin lu ngerasa cemas kalau sama dia, nggak tenang, ya kenapa harus pertahanin? Ya kan, kalau lu ngerasa emang hot mentality lu di situ gitu. Setuju kan? Setuju gue. Banyak solusi lah sebenarnya. Betul, banyak solusi. Tapi kayaknya emang ada fase nggak sih? Mungkin lu waktu umur sekian fasenya di situ, terus naik lagi fasenya di situ gitu. Benar. Cuman gue tuh kalau di masa sekarang nih, Mami ya, lu mau dari zaman SMA yang gue punya sepupu ya masih SMA, itu bahasa ke situ-situ juga kok. Mungkin memang bahasan permasalahannya tuh beda. Yang SMA anggaplah pacaran gaya SMA-nya, kuliah juga gaya pacaran. Cuman menurut gue tuh yang kayak terlalu membesar-besarkan dikit-dikit tentang hot mentality itu sendiri tanpa dia ngerti hot mentality itu apa. Karena kan menurut gue hot mentality itu adalah kerusakan mental yang benar-benar rusak. Kayak lu emang gak bisa sendirian biasanya gitu. Yang kayak lu tuh terlalu cemas berlebih kalau ada sesuatu gitu kan. Dan itu pun benar kata lu tadi harus ke psikiater yang butuh bahasanya betul orang yang apa lebih provider lah ya lebih paham gitu, nggak lu mendeskripsikan diri lu kayak rusak nih mentality gua dikit-dikit rusak gitu. Cuma karena baca ya. Iya, kan? kadang-kadang Kayaknya gue depresi juga nih. Kayaknya gue kena mental health. Jangan kan gitu. Kita kadang-kadang nih ada orang karena kan sering nggak, kan gue sekarang main IG nih ya, kadang-kadang ada bahasa NPD gitu. Terus sering kan kayak latar, NPD. Tanpa lu menyadari NPD itu apa sebenarnya? Karena kan semakin lu banyak baca, semakin lu banyak referensi tentang NPD itu. Coba kita kan belum pernah ngobrol sama psikiaternya kita. Menurut gue tuh hampir percis case-nya kayak gitu. DPD, NPD itu kan. NPD. Ini pusat dunia kan NPD. Iya. Si Kev sama si podcast keluarga artis itu ya. Oh. Anjing. Sempurnanya aku untuk diri. Dia tapi emang dia kan ngikutin orangnya, jadi dia selalu up to date. Oh gitu. Gue yang ketinggalan zaman banget. Kayaknya gue yang terlalu ikut jokes bapak-bapak pos ronda. Iya. Tapi kan ini baru dong. Ini bukan bapak-bapak. Gue tuh terlalu fokus sama parenting anak kayak suami kayaknya nih. Jadi nggak tahu lingkungan. Tapi kayak gitu-gitu juga lu butuh ini nggak sih, kayak butuh sesuatu yang kayak lu tuh kayak punya panutan gak sih kalau lu parenting gitu, biar lu tuh pintar dalam ngelola emosi lu gitu kan. Kayak lu kalau misalkan di rumah seharian nih ngurusin anak doang gitu kan, anak suami bahasa gitu, tanpa lu bertemu sosial dengan orang luar, emosi lu juga nggak selalu stabil dong. Iyalah, itu mah cara pasti. lu kelola emosi itu gimana? Gue ya paling ngapain ya, rebahan sih. Gila, teknik meditasinya rebahan bro. Gini. Ini bukan kelola emosi lah ya, kayak lu pasti stres lah ya. Iya. Lu Kalau stres pasti ada lah. Inian stres lu lah apa? Cara ngatasinnya. Melepas stres lu ketika ada di posisi yang tadi dibilang Lutfi nih. Lu sibukan lu di rumah, ada kerjaan juga, anak, ngurus suami.
Stres mah pasti ada ya, meskipun kita beda-beda nih ya. Kalian kan pekerja, gue ibu rumah tangga ya. Mikirin anak, kok anak gue umur sekian masih gini ya gitu kan, mikir kan. Ya ada lah pasti. Terus kok laki gue nggak sembuh-sembuh ya, misalkan kalau sakit itu pasti kepikiran. Kalau kenapa? Jadi khawatir sih. Tiba-tiba gitu kan. Ya pasti ada lah itu cemas-cemas harap karena gitu ya. sayang ya kan. Kalau cemas. Cemas Harap ya gitu ya. Dia ngomong gitu ada maunya. Beda ini ya. Ada maunya. Dia mau cekot apa Cemasnya ya? beda. Apa gak sih? Ya udah kayak ya lebih ke diem aja sih gue. Lu punya hobi gak sih? Adalah Apa dong? hobi gue belanja. Berarti itu yang bikin dia tuh kadang-kadang kayak ini nih buat ngelepas gue dari emosi-emosi berlebihan, buat ngelepasin penat juga kan. Obatnya di situ. Belanja kan, kalau gue kan tadi di game gitu. Kalau papai kan tadi di apa? Gue lupa playboynya dia. Bukan ya? Sorry. Tidur. Oh tidur. Bukan nggak tidur. Tadi Buat tidur susah juga ya. apa tuh? Tidur. Kalau Hilmi itu kita kayaknya udah tahu. Tidur juga termasuk Tidur ya? tidur. Itu Ibadah Itu hobi sih. ya? hobi Tidur loh, hobi itu ya? hobi. Mau kebiasaan ya? Ngomongin ibadah, pernah gue merasakan itu ya, kayak misalkan gue pernah ada di titik bener-bener gue hancur sehancur-hancurnya, dan di situ gue Jatuh banget ya. gue merasa jatuh banget lah ya. Ada hal yang membuat gue benar-benar kayak anjir, gue gini banget nih hidup sama gue gitu loh. Dan itu posisinya gue benar-benar lagi sendirian dan nggak tahu mau ngapain lagi. Gue cuma nelpon temen gue nggak tahu nih gue mau ngapain lagi ya. Kira-kira gue harus apa gini-gini. Dia cuma bilang itu kondisinya tengah malam. Coba deh, lu mandi. Terus lu sholat, lu tidur. Padahal gue posisi itu gue gak bisa tidur. Gue pikir waktu itu yang chat gue, tolong ya jangan cari gue gitu. Gue Itu takut tuh beda kenapa case. apa gitu. Oh Itu beda beda case. case lagi. Sorry. Anjing. Tolong ya jangan cari gue. Kita sebagai sahabat lu khawatir kalau gitu ya? Khawatir Ya dong. lah. Ya kayak orang tiap hari ada chat ya minimal kayak lu kemana hari ini ngopi atau gimana, tiba-tiba tolong ya Enggak, jangan itu cari. gue lagi males sama lu. Kayak lu banyak bacot, jadi kayak lu jangan cari gue deh Iya, gitu. gitu ya. Iya. Tolong ya jangan cari gue dulu gitu ya. Gue mikir kayak, ini orang mau loncat di mana ya? Aduh anjing jauh lagi gitu. Ngeri banget. Tapi ada tau, pasti kita kepikiran loh Iya kayak gitu. dong. Gue sampai ngomong loh sama pasangan gue pada saat gue bilang, ini gimana ya si papa ya kenapa ya? Gue takut dah kenapa-napa gitu ya kan. Ya sebagai sahabat lu. Kayaknya bener nih jangan-jangan Iya. cuma batal nggak jadi gue masih inget Lutfi gini. Iya. Emang lagi kayak sama dia waktu itu. Berarti di situ lo lagi coba ngontrol emosi lo. Di situ akhirnya gue tadinya kayak masa sih gitu ya. Tapi gue coba, gue bener-bener mencoba itu gitu. Gue bener-bener mencoba itu yang kayak Dan works. dan gue setelah itu gue lebih tenang, gue tidur dan gue bisa tidur, dan paginya ya udah kayak tetap ya emang kalau keinget ya pasti lah, cuma kayak gue merasa gue lebih tenang aja. Ini Berarti enggak sih? nggak selalu soal mabuk ya kalau pengen ketenangan. Enggak Ya? selalu. Dengerin ya. Pasti ketenangan gitu. Kenapa nunjuk gue? Oh enggak. Gini harusnya. Ingat gini. ya. Oh gini. Reminder Reminder diri sendiri. Kan pas Ingat ya. lagi pada kayak gini nih, jadi gue yang 3 ke gue. Gue cuma alibi doang gitu. Ya, itu sih yang Tapi lu gini ya, lu suka ngerasa gak sih kayak lu tuh harusnya tuh nerima soal keadaan lu tuh kayak gini gitu kan. Kayak misalkan lu tadi lagi ngerasa cemas kayak gitu-gitu kan. Coba deh lu belajar, saran gue tuh nerimain aja apa yang emang terjadi sama lu, emang itu waktunya lu harus nerimain itu gitu. Ya gak? Tapi emang kalau lu ngalamin sendiri nggak semudah itu. Ya, gue juga pernah kok di posisi itu. Gue benar. Nggak semudah itu. Itu true story juga. Gue pernah, karena gue ngomong kayak gitu karena gue pernah mengalami itu, dan bahkan gue di depan dia juga gitu. Dalam artian, gue pernah di posisi kayak gue tuh mau ngelakuin apa-apa tuh kayak pertama nih salah, yang kedua gue takut, yang ketiga gue nggak tahu itu bener atau enggak, gitu kan. Sampai akhirnya gue nerimain itu semua. Ternyata kalau kita udah nerimain, justru ada sesuatu hal yang lebih baik yang terjadi tanpa perkiraan kita gitu. Iya, ngalir gitu aja Iya, ya. ngalir aja gitu. Mungkin ya ada pepatah kan yang bilang, lu tuh dari kemarin rencana lu yang lu jalanin. Coba deh rencana Tuhan yang lu pakai. Biarin aja ngalir gitu. Nah, gue tuh pernah nyoba kayak gitu untuk kayak gue udah coba segala cara, misalkan ya gue kayak anjir kerja deh, misalkan cari kerja, gue cari kerja kesana kesini ternyata emang belum waktunya gue kerja. Tapi ketika gue berikhtiar aja gitu kayak ya udahlah,
Gua mah ngelamar aja. Lu nggak usah stres, mau keterima, mau enggak, ya udah gitu. Itu kan rezeki lo kan. Ternyata semakin lu ikhlas nerimain apa yang memang fase lu di situ, kayak tadi lu bilang fasenya terjadi gitu loh. Iya kan? Memang semua kita ternyata harus berserah aja. Betul, kata berserah itu. Gue punya kata-kata yang bagus. Apa tuh? Lo ngomongin ikhlas. Oh. Ini satu-satu ini kata-kata dari nyokap gue. Dan ini selalu melekat di otak gue ya. Halo mama. Mama ini. Ini kata-kata yang gue selalu ingat gue ya. Ikhlas itu memang tidak mudah, tapi dengan ikhlas segalanya tuh jadi mudah. Gokil nggak? Dan itu kayak yang tetap bener-bener selalu ada di otak gua, kayak oh udah gua menjalani, oh yaudah ikhlas aja. Tapi ya udah emang berat ternyata ya. Benar, emang nggak gampang kan buat ikhlas kan. Tapi ya, ternyata dengan ikhlas ya udah gampang kok semuanya kalau lu ikhlas aja gitu. Dulu kita pasarnya udah kelewatin kan, baru kayak ternyata semudah itu anjir ngelewatinnya gitu kan. Emang sih gue juga sadar pas ngejalaninnya kok lama banget ngelewatin masalah gini doang gitu ya. Tapi pas udah kelewat kok seenteng ini. Tapi ya berarti kita kadang-kadang kurang bersyukur ya kan. Jadi bahan pembelajaran juga kan buat kita akhirnya. Tapi emang gue ngalamin juga loh. Soal itu waktu awal-awal nggak lama anak gue gede kan, kok gue nggak hamil-hamil lagi ya? Apa gue mandul gitu? Gue mikirnya. Karena kepikiran terus. Sugih terus ya. Oh. Orang-orang zaman sekarang kan gini kan, lu belum nikah aja gini, kapan nikah? Udah nikah, kapan lu punya anak? Udah punya anak, kapan nambah? Nggak selesai. Itu sugih yang jelek sih sebenarnya. Itu efek omongan orang nggak sih? Itu benar. Nambah lagi dong, masa nggak nambah lagi anaknya gitu? Anak gue, oh iya ya, kok gue nggak dapat anak ya? Akhirnya setelah proses aja, setelah 9 tahun gue baru dikasih lagi karena gue udah ngerasa ya udahlah dikasih syukur, enggak ya udah kan gue udah punya satu, iya. Akhirnya nyoba ikhlas, ternyata dikasih loh. Kan? Iya, jadi malah kayak dikasih. bukan planning lu yang terbaik gitu kan, bener kan? Iya bener. Berarti ada dua dong kata-kata kayak lu sering gak sih ngerasa kayak gini? Dalam diri lu bertanya-tanya, sebenarnya apa sih yang lu lakuin itu benar atau salah? Sering gak sih lu mau bertanya-tanya? Sering banget. Kayaknya ada yang salah nih dari gue nih. Kenapa contohnya? gue nggak dikasih gitu? Ya, oke. Apa nih? Ya ada aja. Oke, itu kan rahasia. Lu ke Ibu Hilmi aja deh. Lu pernah gak sih ngerasa kayak misalkan kayak gini, apa yang lu lakuin ini sampai detik ini nih dari umur lu 26 ya? Baru ulang tahun ya? Oke. Happy birthday to you. 17 Mamet. Happy birthday bang. Happy birthday Didi. Jogetannya keluar ternyata di sini. Balik lagi ya. Iya, tadi capek loh dia joget. Lu ngerasa kayak gini. Apa yang salah dan apa yang benar? Coba gue pengen tahu. Lu kadang ngerasa salahnya dari umur lu sampai dari kelahiran lu sampai umur 26 tahun ini, apa sih yang lu ngerasa kayak gue salah nih gitu. Yang paling penyesalan terbesar lu deh. Penyesalan ya. Gua banyak sih penyesalan, sebenarnya lagi gue pikirin apa yang pengen gue satu aja yang lu tuh melekat banget kayak harusnya gue nggak gini gitu. Kayaknya kalau penyesalan gue di umur 10 tahun ke belakang, gue ini sih tidak banyak cari tahu sama tidak banyak pengetahuan gue kurang lah ya. Gue nggak banyak banget belajar kayak misal contoh sekarang kan bahasa banyak banget ya, bahasa asing kayak ya China, Inggris dan lain-lain. Gue tuh pengen banget di umur gue yang sekarang 26 tahun ini, justru gue pengen banget bisa, tapi ternyata gue kok terlambat ya baru sekarang mau gitu. Jadi penyesalan gue sekarang kenapa ya gue terlambat banget buat belajar itu. Ke situ sih kalau gue. Tapi di balik semua itu juga lu pasti ada dong ngerasa ke diri lu bahwa apa yang lu lakuin selama dari lahir sampai 26 tahun ini yang paling bener lu lakuin apa? Yang paling bener gue lakuin. Yang menurut tuh kayak nggak sebuah penyesalan aja, kayak ngerasa ternyata apa yang gue lakuin selama ini benar gitu. Jalannya udah lu bener aja gitu. Yang bener gue lakuin ya gue yang sekarang sih. Ya alhamdulillahnya kayak semisal ternyata gue bukan yang kemarin itu bukan penyesalan, ternyata gue memang disuruh lebih banyak belajar lagi kayak sekarang. Gue kan kuliah jurusan speaking lah ya, ilmu komunikasi. Ternyata gue kemarin bukan terlambat belajarnya, tapi sekarang ternyata gue bisa lagi lebih ke public speakingnya.
Berarti lu secara tidak langsung udah bisa menerima tentang diri lu yang salah di masa lalu. Betul, bisa dan belajar yang sekarang. Betul. Itu sih kalau gua. lu kenapa? Enggak, gue memperhatikan Hilmi. Gue pikir lu lagi mikir gini. Lagi mikir juga gue apa yang salah dalam hidup. Ada salah juga. Penyesalan terbesar salah itu apa? Diri lu. Penyesalan Dia terbesar. fokus banget soalnya gue mikir kayak lu lagi merenung deh salah gue Enggak, apa salah ini. gue gitu kan. agak relate juga dengan Hilmi. Ketika gue merasa ketika kita udah di yang di posisi sekarang nih, oh iya kenapa gue dulu nggak belajar ini ya, kenapa gue dulu nggak belajar ini ya. Gitu. Cuma mungkin yang lebih ininya dari gue sih kayak gue dulu tidak terlalu merencanakan banget soal hidup gue ya sampai di saat ini gitu untuk kedepannya gimana. Gue cuma punya impian tapi gue tidak merencanakan itu gitu. Iya, itu kebanyakan orang Cuma nggak kayak sih? jalanin doang aja ya. gitu ya. Cuma tertanam kayak gue misalkan gue pengen jadi ini tapi gue tidak merencanakan untuk jadi itu jalannya seperti apa, kayak gue pengen jadi ini tapi gue ngikutin ya udah gini sampai akhirnya salah nih gitu. Cuma gue belajar lagi ketika udah di posisi sekarang. Iya itu juga semua ya udah penyesalan yang di masa lalu gue sekarang enggak, gue udah berpikir lagi bahwa masih bisa kok gitu. Masih ada Nggak waktunya ada kok kata gitu ya. terlambat. Iya gue masih punya waktu deh kayaknya untuk merubah itu lagi gitu loh. Cara lu nerimainnya? Cara lu nerimain kayak lu tuh kayak tadi kan lu bilang, gue tuh harusnya gini. Nah, cara lu nerimain bener-bener nerimain gitu kayak, ya udahlah gitu kayak misalkan kan kayak gue gitu ya, gue kayak nerimain, kok gue di umur segini belum merit gitu ya, kan lu udah pernah gitu kan, kan lu udah merit ya kan, nah gue belum gitu, kayak kadang ada lah penyesalan, kenapa sih gue nggak dari dulu aja gitu, meritnya juga gue juga pernah bisa kok dalam kemampuan finansial dan lain-lain. Nah, nerimain di fase itu kan gue juga lumayan lama ya. Kayak gue, ya udahlah gitu. Gue nerimain mungkin dalam artian itu kesalahan yang udah lewat dan gue nggak bisa balik lagi gitu. Kayak ya udah, gue akan nyari pasangan di saat ini, nggak usah main-main lagi, misalkan kayak gitu. Nah, lu nerimanya kayak gimana? Kata-kata tadi yang dari nyokap gue. Ikhlas. Gue balikin lagi. Gila, emang kata-kata orang tua tuh The dapet best. banget ya, untuk ya. Kelas. Berarti intinya So guys. dalam kehidupan itu kita nggak usah lah dalam artian kayak terlalu overthinking ya kan, karena memang apa yang lu jalanin itu belum tentu salah, tapi belum tentu juga benar. Dalam artian harus lebih apa ya, di manage lah bahasanya, di manage kayak lu emang mau jadi apa ya lu fokus juga ke situ, bukan lagi buang-buang waktu gitu kan. Tapi apa kesalahan lu di masa lalu bukan berarti itu jadi batu hambatan lu di masa depan. Setuju gak sih? Setuju banget gue. Biar herd mentality lu buat anak-anak sekarang gak rusak kan. Ikhlasin aja. Ikhlas, Apa yang udah terjadi, apa yang sudah terjadi, ikhlasin. Kalau emang itu bikin lu rusak, buang. Setuju? Setuju. Mantap.